Saudara Menteri Kebudayaan Fadlizon mengklaim bahwa proses penulisan ulang sejarah kini sudah mencapai 70%. Dari hasil penulisan ulang sejarah, Indonesia akan dipaparkan oleh sejarawan. Hal ini disampaikan oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon saat meresmikan Gedung Soekarno Center di Kota Mojokerto, Jawa Timur, Senin siang. Gedung ini merupakan tempat Soekarno kecil menuntut ilmu sekolah tingkat dasar atau sekolah Ongkoloro mulai tahun 1907 hingga tahun 1912. Menurut Menteri Fadlizon, selama ini sejarah Indonesia belum murni berasal dari perspektif Indonesia, masih bercampur dengan sejarah kolonial. Hingga kini penulisan ulang sejarah Indonesia sudah mulai terbentuk dan sudah mencapai 60 hingga 70%. Nantinya buku itu akan dipaparkan dan diuji publik. Prosesnya tentu di sejarah ditulis oleh yang ahli sejarah, para sejarawan yang memang bidang ilmu sejarah. Sekarang ini saya kira dalam proses sampai 60-70% dan nanti kita akan paparkan, terutama para sejarawan yang akan memaparkan ini dan ada uji publik. Rentetan peristiwa di masa lampau menjadi torehan sejarah yang membentuk identitas bangsa hari ini. Tahun ini Kementerian Kebudayaan merogoh kocek 9 miliar rupiah untuk menulis ulang sejarah Indonesia dalam 10 jilid buku sejarah. 120 sejarawan dilibatkan dalam proyek penulisan ulang sejarah Indonesia dengan metode pengumpulan fakta-fakta sejarah. Dan berikut cuplikan berkas Kompas. Tahun ini Kementerian Kebudayaan merogoh kocek 9 miliar rupiah untuk menulis ulang sejarah Indonesia dalam 10 jilid buku sejarah. Mulai dari masa prasejarah hingga masa kepemimpinan Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Buku Sejarah Nasional Indonesia terbitan 2008 dan Indonesia dalam Arus Sejarah terbitan 2012 dijadikan pijakan. Mengenai urgensi penulisan sejarah 2025, yang pertama adalah menghapus bias kolonial dan menegaskan perspektif Indonesia sentris, menjawab tantangan kekinian dan globalisasi, membentuk identitas nasional yang kuat. Sedikitnya 120 sejarawan dilibatkan dalam proyek penulisan ulang sejarah Indonesia. Metodologi yang digunakan adalah pengumpulan fakta-fakta sejarah dari berbagai penelitian yang sudah dilakukan para sejarawan. Itu kebanyakan dosen, ya kebanyakan, tapi dia ada dari institusi atau kelembagaan, ya, Arsip Nasional, dari BRIN. Sebagian besar itu bahan yang mereka udah kerjakan, Mbak Mila. Ya tinggal dioper aja. Chapter ini masuk ke sini, chapter gitu loh. Sejarawan Asfi Warman ada menyoroti kerangka konsep penulisan ulang sejarah yang punya indikasi menyalahgunakan sejarah. Di dalam kerangka dan konsep yang sudah dibuat oleh Kementerian Kebudayaan itu digambarkan itu keberhasilan Orde Baru, bahwa hal-hal yang negatif terhadap Presiden yang sekarang Prabowo Subianto, misalnya pelanggaran HAM berat pada tahun 98 itu tidak dibuat gitu. Penulisnya yang apakah itu mewawancara ataupun juga mencari data-data tentang korban gitu. Tapi persoalannya apakah itu bisa dimasukkan atau tidak atau sengaja dihilangkan gitu. Itu yang menjadi tanda tanya gitu Pada pembangunan dan ekonomi. Dalam rapat dengar pendapat di DPR, Menteri Kebudayaan Fadlizon bilang, sejarah yang sedang ditulis ulang ini tidak akan jadi satu-satunya rujukan sejarah atau sejarah resmi Indonesia alias narasi tunggal. Karena mencakup begitu banyak bidang, tentu ini tidak bisa memuat secara detail. Akhir Mei lalu tim penulis mengklaim proses penulisan sudah mencapai 70%. Ia membantah proses tersebut dilakukan terburu-buru. Tapi kalau dilihat bahannya, udah 15 tahun yang terakhir kan saya cerita tadi. Jadi dari IDAS sampai ada buku yang ketiga, itu karya-karya sejarah itu udah banyak. Kami udah menghasilkan tesis, disertasi, nggak hanya di UI, UGM, mana-mana kan.